Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Messi Monica Mauntu, NIM 220611102067 dari kelas 4 B8. Saat ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengenalan Manajemen, yaitu tugas yang ketujuh tentang laporan sistem penghargaan dari bab 16 sampai bab 18. Kita masuk pada bab 16, yaitu Balance Scorecard, konsep, evolusi, perkembangan dan dampaknya terhadap desain SPPM. Yang pertama, konsep dan evolusi perkembangan Balance Scorecard terhadap desain SPPM. Konsep dan evolusi perkembangan Balance Scorecard. Konsep Balance Scorecard berkembang sejalan dengan perkembangan pengimplementasian konsep tersebut. Balance Scorecard telah mengalami evolusi perkembangan. Yang pertama, Balance Scorecard sebagai perbaikan atas sistem pengukuran kinerja eksekutif. Yang kedua, Balance Scorecard sebagai rangka perencanaan strategik. Dan yang ketiga, Balance Scorecard sebagai basis sistem terpadu pengelolaan kinerja personal. Balance Scorecard sebagai perbaikan atas sistem pengukuran kinerja eksekutif. Balance Scorecard diciptakan oleh Robert S. Kaplan, profesor dari Harvard Business School, dan David P. Norton, direktur riset kantor akuntan publik KPMG. Studi ini didorong oleh kesadaran bahwa pada waktu itu, ukuran kinerja keuangan yang dimanfaatkan semua perusahaan untuk mengukur kinerja eksekutif tidak lagi memadai karena terlalu berfokus pada kinerja jangka pendek. Dengan memperluas ukuran kinerja eksekutif dan non-keuangan, ukuran kinerja eksekutif kinerja dan keuangan ukuran kinerja eksekutif menjadi komprehensif. Balance Scorecard memperluas ukuran kinerja eksekutif keempat perspektif, yaitu keuangan, customer, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dampak Balance Scorecard terhadap desain SPPM. Balance Scorecard berdampak terhadap desain SPPM pada dua aspek, yaitu yang pertama, proses SPPM dengan meningkatkan secara signifikan kualitas perencanaan, yang kedua, struktur SPPM dengan meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja personal. Balance Scorecard meningkatkan kualitas perencanaan secara signifikan. Balance Scorecard meningkatkan kualitas perencanaan dengan menjadikan perencanaan bersifat strategik yang terdiri atas 3 tahap terpisah yang terpadu sebagai berikut: sistem perumusan strategi, sistem perencanaan strategi, dan sistem penyusunan program. Keunggulan pendekatan Balance Scorecard dalam sistem perencanaan strategik adalah kemampuan Balance Scorecard menghasilkan rencana strategik yang memiliki karakteristik komprehensif, koheren, berimbang, dan terukur. Balance Scorecard meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja personel. Pengelolaan kinerja personel terdiri atas 5 tahap terpadu berikut ini. Yang pertama, perencanaan kinerja yang hendak dicapai perusahaan. Yang kedua, penetapan peran dan kompetensi inti personel dalam mewujudkan kinerja perusahaan. Ketiga, pendesainan sistem penghargaan berbasis kinerja. Keempat, pengukuran dan penilaian kinerja personel. Dan yang kelima, pendistribusian penghargaan berbasis hasil pengukuran dan penilaian kinerja personel. Konsep kinerja. Kinerja adalah keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Sasaran strategik beserta ukuran kemudian digunakan untuk menentukan penghargaan yang akan diberikan kepada personel, tim, atau unit organisasi. Fungsi sistem penghargaan berbasis kinerja dalam sistem pengelolaan kinerja personal. Sistem penghargaan berbasis kinerja mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama, meningkatkan kemungkinan kinerja diberi penghargaan sehingga menghasilkan kinerja. Dengan demikian, sistem penghargaan berbasis kinerja digunakan untuk menjadikan garis penghubung antara kinerja. Yang kedua, meningkatkan nilai penghargaan bagi personel melalui kepuasan personel atas penghargaan karena penghargaan yang diterima oleh personel dirasa pantas. Selanjutnya, rangka pendesainan sistem pengelolaan kinerja personel berbasis Balance Scorecard berdasarkan model Porter-Lawler. Sistem pengelolaan kinerja personel berbasis Balance Scorecard dilaksanakan melalui 5 tahap berikut ini. Yang pertama, perencanaan kinerja yang hendak dicapai perusahaan secara keseluruhan. Kedua, penetapan peran dan penentuan kompetensi inti, unit organisasi, dan personel untuk mewujudkan peran. Peningkatan usaha dengan pendesainan sistem penghargaan berbasis kinerja untuk meningkatkan kepastian bahwa kinerja akan diberi penghargaan. Keempat, pengukuran dan penilaian kinerja. Dan yang kelima, pendistribusian penghargaan berbasis hasil penilaian kerja untuk meningkatkan nilai penghargaan bagi personel melalui kepuasan personel terhadap penghargaan dan penilaian personel atas kepantasan penghargaan yang mereka terima. Selanjutnya kita masuk pada bab ke-17, yaitu sistem penghargaan berbasis kinerja. Penilaian kinerja. Konsep penilaian kinerja yaitu penilaian kinerja adalah penentu secara periodik kreativitas operasional suatu organisasi dan personelnya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personel dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelum agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Manfaat penilaian kinerja. Penilaian kinerja dimanfaatkan oleh organisasi untuk pertama, mengelola organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian personel secara maksimal. Kedua, membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personel. Ketiga, menyediakan kriteria, seleksi, dan evaluasi program pelatihan personel. Keempat, menyediakan umpan balik bagi personel. Kelima, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Manfaat penghargaan berbasis kinerja. Penghargaan berbasis kinerja menghasilkan dua manfaat, yaitu yang pertama, penghargaan dapat menarik perhatian personel dan memberi informasi atau mengingatkan mereka tentang pentingnya sesuatu yang diberi penghargaan dibandingkan dengan hal yang lain. Penghargaan dirancang untuk memutuskan perhatian personel terhadap hal yang diharapkan menjadi faktor sukses organisasi. Dan yang kedua, penghargaan juga meningkatkan motivasi personel terhadap ukuran kinerja sehingga membantu personel dalam memutuskan bagaimana mereka mengalokasikan waktu dan usaha mereka. Bentuk penghargaan dan hukuman.
Apa saja yang disukai atau tidak disukai oleh personel dapat dikaitkan dengan ukuran kinerja. Kombinasi berbagai ukuran kinerja dapat digunakan untuk membedakan antara personel yang baik dari yang buruk kinerjanya. Kinerja apa yang harus dihasilkan oleh karyawan? Jika organisasi memiliki karakteristik customer, kinerja yang harus dihasilkan yaitu membangun kepuasan customer, memiliki personel yang produktif, dan berkomitmen menghasilkan financial return memadai. Oleh karena itu, kepuasan customer hanya dapat dihasilkan oleh personel yang mampu memproduksi dan menyerahkan produk dan jasa yang menghasilkan value bagi customer. Organisasi memerlukan sistem penghargaan untuk memotivasi personel dalam menghasilkan value bagi customer. Tipe penghargaan moneter berbasis kinerja. Uang memang bukan satu-satunya untuk penghargaan dan juga bukan merupakan cara terbaik dalam memberikan penghargaan, namun uang sedemikian umum digunakan sebagai penghargaan sehingga memerlukan perhatian khusus. Penghargaan moneter berbasis kinerja dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok utama. Yang pertama, kenaikan gaji, yang kedua, intensif jangka pendek, dan yang ketiga, intensif jangka panjang. Hubungan antara penghargaan dengan hasil. Hampir semua organisasi, hubungan antara penghargaan dan hasil adalah linear. Semua perusahaan juga menetapkan batas atas dalam pembayaran intensif bagi manajer tingkat menengahnya. Penetapan batas atas dilandasi oleh beberapa alasan, yaitu yang pertama, ketakutan bahwa bonus yang tinggi akan dibayarkan untuk suatu kondisi yang seharusnya tidak pantas untuk diberi penghargaan karena adanya keberuntungan. Yang kedua, ketakutan bahwa manajer akan termotivasi untuk mengambil tindakan peningkatan laba tahun sekarang dengan mengorbankan laba jangka panjang. Ketiga, ketakutan terhadap adanya kemungkinan kesalahan dalam perencanaan. Keempat, keinginan untuk tidak membayar lebih bagi manajer tingkat rendah dibandingkan yang dapat diterima oleh manajer tingkat atas. Kelima, keinginan untuk mempertahankan total kompensasi. Dan yang keenam, keinginan untuk tidak menyimpang dari praktik standar dalam industri. Penghargaan moneter dan kriteria evaluasi sistem penghargaan. Penghargaan moneter dapat berdampak besar terhadap perilaku personel karena hampir setiap orang memandang uang sebagai sesuatu yang bernilai. Penghargaan moneter secara luas diyakini penting sebagai alat pemotivasi, namun berbagai bentuk penghargaan lain seperti ujian, pengakuan, promosi, gelar, tempat parkir khusus, ruang motor, keanggotaan dalam klub khusus dapat juga menjadi pemotivasi yang kuat dan seringkali memiliki keunggulan baik dalam memenuhi kriteria penghargaan maupun efisiensi biaya. Selanjutnya kita masuk pada bab 18, yaitu efisiensi, produktivitas, dan cost effectiveness. Kita masuk dalam ukuran kinerja, efisiensi, dan produktivitas. Efisiensi dan produktivitas, keduanya merupakan perbandingan output dan input. Efisiensi lebih menitik beratkan pada input, sedangkan produktivitas pada output. Dalam hal ini, proses sama sekali tidak diperhitungkan, yang diperhitungkan hanyalah output dan input. Ukuran kinerja cost effectiveness dilandasi oleh customer value mindset. Mindset ini memfokuskan usaha manajemen untuk menghasilkan keluaran yang mampu menguasai kebutuhan customer. Konsep cost effectiveness memasukkan komponen customer dalam hubungan antara pemasukan, proses, dan keluaran. Di samping itu, konsep ini dilandasi oleh continuous improvement mindset, sehingga proses yang tadinya tidak diperhitungkan kini dianalisis dan dilakukan improvement terhadapnya. Proses terdiri dari berbagai aktivitas untuk mengolah masukan menjadi keluaran. Oleh karena keluaran suatu proses digunakan untuk menguasai kebutuhan customer, maka aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan keluaran dihubungkan dengan kebutuhan customer untuk menentukan diperlukan tidaknya aktivitas ditinjau dari sudut pandang customer. Timbullah aktivitas penambah nilai dan aktivitas untuk menambah nilai suatu proses disebut cost efektif jika dalam menghasilkan keluaran masukan hanya dikonsumsi untuk menjalankan aktivitas penambahan nilai. Dengan demikian, komponen kegiatan bisnis perusahaan terdiri dari 4 unsur, yaitu masukan, proses, keluaran, dan customer. Pengukuran cost effectiveness, throughput time, keseluruhan waktu yang diperlukan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Throughput time dibagi menjadi 4 komponen, yaitu ada value add activities yang di dalamnya ada processing time, dan non value add activities yang di dalamnya ada inspection time, moving time, dan waiting atau storage time. Komponen-komponen yang termasuk aktivitas penambah nilai dan aktivitas bukan penambah nilai. Proses produksi yang ideal akan menghasilkan throughput time yang sama dengan processing time, sehingga sebisa mungkin kita harus dapat menghasilkan aktivitas bukan penambah nilai. Ukuran efisiensi proses produksi dihitung dengan membandingkan processing time dengan throughput time yang dikenal dengan cycle effectiveness atau CE. Dapatkah diterapkan di luar proses manufaktur? Proses pada hakikatnya adalah arus produk, bahan, atau informasi dari seorang karyawan atau tempat kerja satu ke karyawan atau tempat kerja lain. Sebagai contoh, proses perencanaan strategik mencakup aktivitas, yaitu pemrakiraan, analisis pasar, analisis keuangan, dan analisis customer. Proses pembelian mencakup aktivitas permintaan pembelian, order pembelian, penerimaan barang, dan pencatatan sediaan. Dalam setiap proses terdapat 4 kejadian, yaitu pengolahan, inspeksi, transport, dan penantian. Inspeksi dapat dihilangkan melalui peningkatan kompetensi dan komitmen karyawan. Transport dapat dihilangkan dengan memanfaatkan electronic data interchange atau electronic mail. Penantian atau waiting time dapat dihilangkan dengan memanfaatkan online processing dan networking melalui kombinasi peningkatan kualitas karyawan dan pemberdayaan karyawan melalui memanfaatkan teknologi informasi proses di luar manufaktur, misal di proses pembelian. Dapat dikurangi waktunya secara signifikan sehingga mengakibatkan cycle effectiveness atau CE meningkatkan secara drastis. Terima kasih.